والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ini juga sama saja, matanya antum sering ulang-ulang sendiri, matan Baiquniyahnya. Kadang karena waktunya sangat mepet, enggak cukup kalau disetorkan satu persatu, yang jelas antum ulang-ulang sendiri. Nah, dimungkinkan barakallahu fikum, karena yang namanya hafalan itu simpanan. Paham ya? Simpanan yang bisa dikatakan apa? Suatu ketika dibutuhkan tuh ada gitu loh. Nah, jangan seperti apa? Jangan seperti pulsa internet. Paham ya? Kalau habis bingung dia. Tapi kalau hafalan insyaallah bismillah enggak ada keterkaitan dengan pulsa, wala listrik wala syai'. Lampu mati pun bisa terucap. Ya enggak? Ihsan. Ya na'am barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Qala al-mu'allif rahimahullah taala, pembahasan yang baru mengenai apa itu musnad, musnid, musnad ilaih, sanad, isnad. Musnad, musnad ilaih, musnid, sanad, isnad. 5. Paham ya? Ini nanti akan sebutkan semuanya, cuman tak ucapkan di awal aja biar nanti antum tahu gambarannya. Pembahasan kita nanti masalah musnad, musnid, musnad ilaih, isnad, sanad. Itu semuanya na barakallahu fikum alfadun mutaqaribah, lafaz-lafaz yang berdekatan maknanya. Paham ya? Jadi asnada, yusnidu, isnadan. Na barakallahu fikum musnid, musnad. Paham ya? Kita lihat. Qala al-mu'allif rahimahullah taala al-Imam al-Baiquni, Al-Imam Baiquni. Belum selesai, Pak? Oh ya, na'am barakallahu fikum, enggak terasa ya, Allah Ustaz. Kita selesaikan dulu barakallahu fikum. Kata beliau, masalah ini kita masih berseputar apa? Marfu' hukman, marfu' hukman. Allah Ustaz. Fa huna lam nusarrih bi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alima bihi. Di sini enggak terang-terangan Rasulullah apa? Mengetahui perbuatan tersebut, yaitu hadisnya Asma bintu Abi Bakrin. Nah, ya kan, yang saat itu di zaman Rasulullah menyembelih apa? Husain kelinci atau apa kemarin? Asma bintu Abi Bakr kemarin di zaman Rasulullah nyembelih apa? Kelinci atau keledai? Kelinci? Allah musta'an. Oh, nyembelih kelinci. Mau nyembelih apa? Abdul Aziz? Kuda. Kan keliru. Kelinci enggak sembelih tapi bukan di sini pembahasannya. Kamu ya perhatian Bapak ya? Nah, contoh kemarin yang kita baca barakallahu fikum, hadisnya Asma bintu Abi Bakrin. Nam, dahulu kami atau kita menyembelih di zaman Rasulullah farasan, itu kuda, di kota Madinah, kemudian kami memakannya. Nah, ini perbuatan ini fahuna lam tusarrih bi anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam alima bihi. Di sini riwayatnya enggak terang-terangan bahwa Rasulullah itu mengetahui hal tersebut. Cuman Asma bintu Abi Bakr mengkabarkan itu loh. Dulu di zaman Rasulullah kita pernah nyembelih apa? Kuda di kota Madinah dan kita memakannya. Kan belum tentu Rasulullah tahu. Intinya di zaman Rasulullah itu loh. Li'annaha law sarrahat bihi lakana marfu'an sarihan fa idzan huwa marfu'un hukman. Dikarenakan kalau terang-terangan Rasulullah itu mengetahui dan melihat, berarti marfu' secara terang-terangan. Ya enggak? Tapi di sini kan Rasulullah enggak mengetahui, maka fa idzan maka demikian huwa marfu'un hukman. Ini marfu' secara hukum. Dihukum marfu' kan Rasulullah enggak ada pengingkaran. Rasulullah kan masih hidup saat itu. Nah, barakallahu fikum. Wa wajhu dzalik, sisi pendalilannya, annahu law kana haraman ma aqarrahu Allah taala. Pertama ini, kalau seandainya itu haram, yaitu daging kuda, niscaya apa? Allah Subhanahu wa taala tidak akan menetapkan perkara yang haram tersebut, akan mengingkari dan akan mengharamkannya. Karena daging kuda itu enggak sembarangan, beda dengan daging sapi. Kalau daging sapi itu lemaknya masih banyak, tapi daging kuda Masya Allah lemaknya sedikit. Paham ya? Nah, dan berserat. Kemudian barakallahu fikum, hasil yang dihasilkan dari makan daging kuda tersebut itu lain dengan ketika makan daging sapi. Kalau enggak percaya buktikan saja. Harganya juga lumayan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Nah, yang paling banyak di Makassar sana ya, paling banyak itu soto kuda. Nah, barakallahu fikum. Di sini juga ada dekat stadion Maguwarjo itu, cuman lewat aja tapi belum pernah mampir ya. Perhatikan baik-baik. Li'annaha law sarrahat bihi lakana marfu'an. Nah, kata beliau wajhu dzalik annahu law kana haraman ma aqarrahu Allah taala. Sisi pendalilannya kalau seandainya makan daging kuda itu haram, niscaya Allah taala tidak akan menetapkannya, tidak akan membiarkan itu maksudnya. Fa iqrarullahi azza wa jalla, maka na'am barakallahu fikum, pembiaran Allah Subhanahu wa taala membiarkannya atau menetapkannya, na'am yaqtadi an yakuna hujjah, berarti ini mengharuskan perbuatan tersebut adalah hujjah, boleh diterapkan itu maksudnya. Menyembelih kuda enggak masalah. Nah, barakallahu fikum, kalau menyembelih himar,
Keledai haram atau halal keledai itu atau ada rincian? Rinciannya apa? Keledai liar halal. Kalau yang haram, nah, paham ya? Himar ahli itu haram. Keledai piaraan itu haram. Tapi kalau keledai liar apa? Halal. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Waqad alimta fi ma sabaq anna minal ulama man yaqul. Sungguh engkau telah mengetahui pada pembahasan yang telah lalu bahwasanya dari kalangan para ulama ada yang mengatakan hadza laysa marfu'an hukman. Ini bukan marfu' secara hukum. Walakin hujjah. Enggak dikatakan marfu' tapi hujjah. Karena ucapan marfu' itu kan upayakan apa? Benar-benar disandarkan kepada Rasulullah itu loh. Qaul, fi'il atau ikrar. Kan itu, na'am, kita lihat. Walakin hujjah, tapi ini hujjah katanya. Wa qala innahu laysa marfu'an. Dan mengatakan itu bukan marfu' li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam bihi, karena Rasulullah tidak mengetahui walaupun sezaman. Kan setiap yang dilakukan oleh para sahabat di zaman Rasulullah itu kan tidak mengharuskan Rasulullah semua tahu gitu loh. Tidak mengharuskan Rasulullah semuanya mengetahuinya. Lakinnahu hujjah, tapi hujjah. Li'anna Allah Ta'ala alima bihi fa aqarrahu. Dikarenakan Allah Ta'ala mengetahuinya dan juga membiarkannya. Maksudnya apa? Walaupun Rasulullah enggak tahu, tapi Allah Ta'ala kan mengetahui. Ya enggak? Kalau seandainya itu haram, niscaya Allah SWT akan menurunkan wahyu kepada siapa? Rasulullah dan menjelaskan umatnya bahwasanya daging kuda itu haram. Paham belum? Ya na'am barakallahu fikum. Kalau daging gajah haram atau halal? Kan itu punya taring besar sekali itu. Haram atau halal? Daging apa? Gajah itu kan taringnya Masya Allah besar sekali. Kan Rasulullah mengatakan, "Na barakallahu fikum kullu dhinabin minas siba fa huwa haram." Barakallahu fikum. Nah, perhatikan dulu. Setiap apa? Setiap hewan atau binatang buas yang memangsa yang dia punya taring maka hukumnya haram. Itu sudah terlanjur sebutan ya, enggak masalah ya. Itu bukan taring tapi gading, lain lagi. Jadi hukumnya halal. Halal enggak haram, itu halal. Itu bukan taring ya. Ayo na'am barakallahu fiik. Kita lihat di sini. Sengaja tadi ya Afan ya. Kadzalika minal marfu' hukman ma idza qala sahabi riwayatan. Seperti itu pula termasuk yang dihukum marfu' secara hukum, adalah ma idza qala sahabiyyu riwayatan, yaitu manakala sahabat itu barakallahu fikum mengatakan dengan sebuah riwayat. Jadi sahabat mengatakan sebuah riwayat misalkan barakallahu fikum umirna atau ada riwayat dari sahabat itu tidak ada kemungkinan lain kecuali datangnya Rasulullah itu maksudnya itu. Misaluhu ittasala as-sanadu ila sahabi faqal. Contohnya bersambung sanadnya sampai kepada sahabat, kemudian sahabat berkata an Abi Hurairah riwayatan. Dari Abi Hurairah secara periwayatan. Man fa'ala kadza wa kadza, barang siapa yang mengerjakan seperti ini dan seperti ini, aw man qala kadza wa kadza, dan barang siapa yang berucap seperti ini dan seperti ini. Nah, ini yang mengucapkan apa? Sahabat tadi. Fa inna hadza minal marfu' hukman, karena ini termasuk marfu' secara hukum. Kenapa? Karena enggak mungkin sahabat mengucapkan kecuali sumbernya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi masalah apa? Masalah syariat misalkan, atau masalah perkara ghaib atau perkara tentang hari kiamat misalkan. Li'anna qaula sahabi riwayatan. Kenapa ini dikatakan marfu' hukman? Karena itu adalah ucapan sahabat secara periwayatan. Lam yusarrih anha riwayatun 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak terang-terangan bahwa itu riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham belum ya? Enggak terang-terangan menyandarkan riwayatnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin lamma kana al-ghalibu anna as-sahabata yatalaqqawna 'an Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tapi tatkala kebanyakannya, aghlabnya itu para sahabat mengambil ilmu langsung dari Rasulullah SAW, ja'alahul ulama minal marfu' hukman, maka para ulama menjadikan marfu' secara hukum, walaupun bukan Rasulullah yang barakallahu fikum tidak disandarkan langsung riwayat dari Rasulullah SAW. Kadzalika minal marfu' hukman, contoh juga termasuk yang dihukum marfu' adalah idza qala tabi'iyyu 'anis sahabi, apabila ada seorang tabi'in, barakallahu fikum, berkata dia menukilkan dari sahabat. Ingat-ingat tabi'in itu bukan sahabat ya. Tabi'in itu tidak berjumpa Rasulullah SAW. Seperti Uwais Al-Qarni, barakallahu fikum, Muhammad bin Sirin, itu tabi'in semua itu ya. Rafa'ahu ila Nabi. Ya. Jadi tabi'in ini mengatakan dari sahabat radhiyallahu anhu, barakallahu fikum, sahabat tersebut mengangkat hadisnya sampai kepada Rasulullah. Marfu' enggak berarti ini? Marfu', karena enggak mungkin sahabat bisa dikatakan bohong atau pendusta. Paham ya? Bukan berarti maksum, cuman mereka disebut dengan apa? Memiliki sifat udul, adalah.
Misal, ma yaquluhu ba'du tabi'in, seperti yang dikatakan sebagian tabi'in, an Abi Hurairah yarfa'uhu. Dari hadis Abi Hurairah yang dia barakallahu fikum menyampaikan hadis tersebut sampai kepada Rasulullah. Paham ya? Marfu' maksudnya gitu. Au an Abi Hurairah rafa'ahu, atau dari hadis Abi Hurairah rafa'ahu, dia mengangkatnya sampai kepada Rasulullah. Au an Abi Hurairah yablughu bihi, atau hadis dari Abi Hurairah dia barakallahu fikum yang dia itu apa? Yang hadis tersebut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu hadza minal marfu' hukman, ini semuanya termasuk marfu' secara hukum. Wa dzalika li'annahu lam yusarrih fihi binisbati ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan semuanya apa? Tidak terang-terangan penisbahannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum, kita tambah dikit lagi. Kita tambah dikit lagi, sabar dulu ya. Barakallahu fikum, karena ini pembahasan sudah berhari-hari masalah marfu' hukman. Sekarang biar pembahasan yang baru. Sekaligus tambahkan pada hafalan antum. Barakallahu fikum. Qala al-mu'allifu rahimahullah al-Imam Al-Baiquni. Siapa namanya Imam Baiquni kemarin? Yang ma'rufnya Thaha bin Muhammad bin Fatuh, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Imam Al-Baiquni. Qala al-mu'allifu rahimahullah wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al-Mustafa wa lam yabin. Nah, al-musnad al-muttasil isnad, musnad itu adalah yang bersambung sanadnya. Min rawihi, dari masing-masing perawi, hatal Mustafa, sampai kepada Mustafa. Siapa Mustafa itu? Mustafa itu artinya al-Mukhtar. Ya, Rasulullah SAW maksudnya ya. Jadi bersambungnya sanad sampai kepada Rasulullah itu namanya musnad. Paham ya? Atau isnad itu nanti hampir mirip semakna juga. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum, seperti itu. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi, hadza huwal qismus sadisu, ini pembagian yang ke-6. Pertama sahih, kedua hasan, ketiga dhaif, keempat ini ya pembagiannya ke-6 sekarang ini. Pertama sahih, kedua hasan, ketiga dhaif, keempat marfu', kelima apa? Mauquf atau maqtu' ya, mauquf atau maqtu' kemarin ya. Nah, yang ke-6 ini, min aqsamil hadits al-madhkura fi an-nadmi, yaitu pembagian yang ke-6 dari pembagian hadis yang disebutkan dalam pantun atau puisi. Wa indana fi ma yata'allaqu bis sanad khamsatu asya'a, dan kami memiliki pembahasan berkaitan masalah sanad itu 5 perkara. Perhatikan 5 perkara ini. Pertama musnadun, isim maf'ul. Kedua musnid, isim fa'il. Ketiga musnad ilaih, ini berarti yang disandarkan ya, atau yang disandari gitu aja. Yang keempat isnadun, nah penyandaran sanad sama isnad yang bersama. 5 ini ya, musnad, musnid, musnad ilaih, isnad, sanad. Paham ya? Pentingnya sanad tujuannya? Pentingnya sanad tujuannya apa? Tujuannya agar terjaga agama ini. Biar orang itu enggak sembarangan. Paham Asif? Biar orang itu enggak sembarangan. Jadi benar-benar terjaga agama ini, silsilatur rijal al-musilatu ilal matan, ya kan? Rentetan atau barakallahu fikum, urut-urutan para perawi hadis yang sampai kepada matan. Paham ya? Rentetan atau mata rantai hadis, paham ya? Yang sampai kepada matan hadis. Haddatsana fulan, qala haddatsana alan, qala haddatsana fulan an alan, misalkan itu sampai kepada hadis an Abi Hurairah an Rasulillah. Itu namanya apa? Sanad atau isnad. Al isnadu minad din walau lal isnad walau lal isnadu laqala man syaa ma syaa. Artinya apa? Sanad itu termasuk bagian dari agama. Kalau seandainya bukan karena sanad, misalnya orang akan berkata sesuai dengan yang dia sukai. Antum katanya dakwahnya ekstrimnya. Kata siapa? Kata si fulan. Fulan dari mana? Kata si fulan. Fulan dari mana? Fulan dari fulanah. Ujungnya dari fulanah. Fulanah siapa? Enggak tahu. Mungkotek, terputus sanadnya. Fulanah ini jin atau manusia gitu loh. Paham ya? Fulan, fulanah. Ujung-ujungnya Allahu musta'an. Kebanyakan hizbiyun seperti itu. Dakwah Ahlussunnah itu ekstrim katanya. Kata siapa? Enggak tahu. Katanya. Nah, itu sudah mungkotek, sudah sanadnya terputus itu sudah. Paham belum ini? Tujuannya biar bersambung sanadnya itu. Tujuannya biar agama ini apa? Terjaga.
musnadun ilaih, isnadun, sanadun. Yaqul mu'allifu fi ta'rifil musnad, ini kita ambil dulu definisi musnad ini. Huwal muttasilul isnad, yaitu yang bersambung sanadnya. Min rawihi, dari masing-masing perawi, hatal Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada al Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya rentetan atau mata rantai para perawi hadis, yang menghantarkan sampai kepada matan hadis. Contohnya innamal a'malu binniyat, itu matannya itu. Sebelum matan itu ada sanad. Haddatsana fulan qala haddatsana alan, misalkan. An Umar Khattab radhiyallahu anhu an Rasulillah, itu namanya apa? Sanad. Silsilatul rijal. Paham ya? Matannya innamal a'malu binniyat. Muttafaqun alaih apanya? Yang meriwayatkan hadis. Ya enggak? Kemudian penjelasan namanya syarah. Paham ya? Namanya syarah. Syarah itu penjelasannya atau penjabarannya. Nah, barakallahu fikum. Wa qalu walam yabin hadza tafsirun ittisal. Ini adalah penjelasan untuk makna ittisal, yakni lam yang qati', yabin itu yang qati', tidak terputus. Fal musnadu indahu idzan huwal marfu' al muttasil isnaduhu, masyaallah. Musnad berarti menurut beliau adalah apa? Adalah marfu' al muttasil, hadis marfu' yang bersambung sanadnya. Yang namanya marfu' yaitu pasti sampai kepada siapa? Rasulullah. Perkara sahih atau tidak itu perlu dicek lagi kalau marfu'. Karena kita lewati apa kaidahnya? Kullu haditsin marfu'in lam yakun sahihan wa kullu haditsin sahihin, nam barakallahu fikum, labudda an yakuna sahihan. Gitu ya? Atau labudda an yakuna marfu'an. Artinya apa? Setiap hadis yang marfu' itu belum tentu sahih. Tapi setiap yang sahih pasti marfu'. Itu penting sekali, barakallahu fikum. Marfu' di sini ingat-ingat ya, bukan pembahasan masalah apa? Nahwu. Paham ya? Ada marfu', mansub, majrur, majzum, itu nahwu. Jangan dicampur adukkan, pusing kepala nanti. Amma kaunu marfu'an wa yu'khad min qawli hatta al-Mustafa. Ucapan marfu' itu diambil dari mana sih? Hatta al-Mustafa, sampai kepada Mustafa. Siapa Mustafa di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma kaunuhu muttasilal isnad, fa min qawlihi, adapun mengenai sambungnya sanad tersebut diambil dari ucapannya al-muttasil isnad, bersambung sanadnya. Walam yabin hadza huwal musnad. Paham ya? Dan tidak terputus, karena yang namanya terputusnya sanad itu ada dua kemungkinan, imma munqati', imma mu'dal. Apa bedanya munqati' dan mu'dal, ihsan? Kalau munqati' kenapa? Sanadnya putus, tapi beruntut atau tidak? Ewa, sanadnya terputus dalam keadaan selang-seling. Itu munqati'. Kalau sanadnya terputus secara beruntun atau beruntut, bagaimana namanya apa? Mu'dal. Nah, barakallahu fikum, nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.